Breaking news, kabar terbaru 24 Mei 2025, Menteri Keuangan ubah gaji pensiun. Pemerintah tetapkan dua kategori penerima terkait dengan pesangon pensiun atau program pensiun di tahun 2025. Lantas siapa saja dua kategori penerima program pensiun di tahun 2025 yang telah diumumkan oleh pemerintah? Berikut kita ulas berita selengkapnya pada hari ini di Sabtu 24 Mei 2025. Sebelumnya ramai di media sosial dan beberapa grup WhatsApp bahwa isu pensiunan PNS akan mendapat pesangon besar yang direncanakan akan mulai berlaku di tahun 2025 yang menyita perhatian para pensiunan dan ASN aktif. Tidak sedikit yang mengaku berharap dan bertanya-tanya, benarkah informasi ini valid atau hanya sekedar kabar manis yang menggiurkan saja? Kali ini kita merujuk pada dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang disusun oleh pemerintah pusat. Dokumen tersebut ternyata terdiri dari 352 halaman. Tentu akan sangat banyak jika kita bahas satu persatu. Yang mana secara eksplisit menyebutkan rencana reformasi program pensiun ASN, namun dengan sasaran yang sangat spesifik. Jika kita lihat pada halaman nomor 93 disebutkan bahwa arah reformasi program pensiun akan terbagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama PNS existing. Artinya adalah pegawai negeri yang saat ini masih aktif bertugas. Kemudian yang kedua, ASN baru termasuk P3K yang akan direkrut ke depan. Nah, tidak disebutkan sama sekali bahwa skema pensiun untuk PNS yang sudah purna tugas atau pensiunan saat ini akan ikut direformasi atau diubah ke sistem pesangon. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang belakangan ini beredar, hingga saat ini memang belum ada regulasi, pernyataan resmi atau dokumen pemerintah yang menyebut bahwa pensiunan saat ini akan menerima pesangon. Semua berita terkait dengan pesangon miliaran, bonus pensiun, gaji pensiun berubah sistem yang dikaitkan dengan pensiunan aktif saat ini adalah informasi yang masih dianggap tidak benar. Bahkan Taspen sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyalurkan dana pensiun ASN secara tegas menyampaikan klarifikasi melalui berbagai kanal resminya seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Mereka menyatakan bahwa skema pembayaran pensiun tetap dilakukan secara bulanan dan hingga kini tidak ada informasi resmi dari pemerintah mengenai perubahan ke sistem pesangon. Dalam konteks literasi digital, situasi ini menjadi pelajaran penting. Banyak pihak tergoda menyebarkan informasi yang terdengar menyenangkan, seperti pesangon 1 miliar untuk pensiunan, padahal tidak disertai bukti atau dokumen valid. Berdasarkan data terakhir yang kita himpun terkait dengan wacana pensiunan baru, reformasi pensiun, yang mana wacana penerapan skema pensiunan fully funded untuk ASN memang telah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Namun hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang dirilis oleh pemerintah terkait dengan kapan skema ini akan mulai diterapkan. Adapun kedua skema tersebut telah tercantum dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Yang mana di sana disebutkan bahwa single salary dan skema pensiunan fully funded direncanakan untuk diterapkan di tahun 2025 ini. Saat ditanya terkait dengan progres aturan pembahasan kedua skema ini, Menpan RB Rini Widiantini tidak berkomentar banyak, namun ia mengatakan skema penggajian dan pensiun itu nantinya akan dibahas dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN. Rini menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam tahap penyiapan RPP manajemen ASN
Namun, untuk konsep single salary sendiri masih perlu pembahasan konsep lebih mendalam. Begitupun dengan skema pensiunan fully funded. Konsepnya nanti kan masih perlu pembahasan, jadi ya saya belum bisa cerita dengan lengkap, ujarnya. Di samping itu, Rini juga belum dapat memastikan apakah kedua skema ini akan jadi diterapkan di tahun ini. Namun ia mengharapkan adanya transformasi di sisi manajemen ASN ke arah sana. Sebagai informasi, wacana pemerintah dalam merombak sistem penggajian para pegawai ASN menjadi single salary dan skema pensiunan fully funded memang telah dibahas sejak tahun 2023 silam. Hal ini mulanya disinggung oleh Suarso Monoarfa saat masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas. Konsep kebijakan sistem pensiun dan single salary bagi ASN, kata Suarso, dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Senayan pada 11 September 2023 lalu. Nah, ini udah 2 tahun yang lalu ya. Melansir laman BKN, desain single salary ialah di mana PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary sistem yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan atau gaji dan tunjangan kinerja dan kemahalan. Sementara itu, rencana penerapan skema pensiunan fully funded telah muncul sejak tahun 2022. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjalankan sidang bersama DPR. Adapun skema pensiun yang diterapkan saat ini masih menggunakan PSU Go, artinya perhitungan skema merupakan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen, ditambah dana dari APBN. TNI dan Polri juga menggunakan skema yang sama. Skema fully funded ini selain diambil dari THP, pembayarannya akan dilakukan secara patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Karena itu, pensiunan PNS ini bisa mengantongi 1 miliar rupiah. Terkait dengan kapan realisasinya, tentu kita harus bersabar menunggu aturan resmi dari pemerintah. Ketika aturan ini resmi diterbitkan, tentu barulah kita tahu skema fully funded ini bagaimana penerapannya, kapan mulai diberlakukan, dan siapa saja targetnya. Nah, untuk saat ini kita berfokus kepada pencairan gaji ke-13 dulu yang akan mulai dicairkan pada Juni mendatang yang tinggal beberapa hari lagi.